Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bro Langit. Saya dari semester 2C dengan NPM 7420120301 akan mereview materi mata kuliah Hukum Pidana yang didoseni oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dengan asisten dosennya Dr. Muhammad Rindi Aritayandi SHMH. Apa itu hukum pidana? Hukum pidana atau strafrecht merupakan hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara individu atau perseorangan dengan negara. Hukum dibagi menjadi dua, ada hukum publik dan hukum privat. Hukum publik ialah salah satu cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan hukum dengan kepentingan umum, sedangkan hukum privat ialah salah satu cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan hukum antara perseorangan dengan perseorangan. Hukum pidana dibagi menjadi dua, ada hukum pidana formal dan hukum pidana material. Hukum pidana formal ialah salah satu cabang dari ilmu pidana yang merupakan hak negara untuk menerapkan sanksi bagi pelanggar hukum pidana material, terdapat dalam KUHP. Lalu hukum pidana material ialah salah satu cabang dari hukum pidana yang berisi larangan dan keharusan bagi mereka yang melanggar akan diberikan sanksi yang lebih tajam dari cabang ilmu hukum lainnya, terdapat dalam KUHP dan peraturan di luar KUHP. Menurut Profesor Mojatno, hukum pidana material terdiri dari perbuatan kriminal atau criminal act, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability, dan sanksi pidana atau criminal procedure. Fungsi dari hukum pidana. Fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua, ada fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam bermasyarakat, sedangkan fungsi khusus ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum lainnya. Bisa disebut dengan preventif ataupun pencegahan. Sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana yang pertama adalah KUHP. KUHP sendiri berasal dari negara Perancis dan disebut sebagai kode penal oleh Kaisar Napoleon Bonaparte. Lalu dibawa ke Belanda karena Perancis menjajah Belanda dan berubah nama menjadi WVS atau Wetboek van Strafrecht. Dibawalah kembali WVS itu ke Indonesia oleh Belanda dan berubah nama menjadi WVSNI atau Wetboek van Strafrecht for Netherlands Indie. WVSNI ini mengandung pembagian kedudukan yang digunakan oleh orang Eropa. WVSNI juga berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari tahun 1918. Hukum pidana dibagi menjadi dua, ada hukum pidana formal dan hukum pidana material. Hukum pidana formal ialah keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pemidanaan terhadap orang-orang yang melakukan tindakan terlarang. Contoh hukum pidana formal yaitu KUHP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Hukum pidana material ialah keseluruhan peraturan yang memuat larangan atau suatu keharusan dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi. Selain itu, hukum pidana materi diatur berdasarkan asas legalitas juga asas kesalahan. Contoh hukum pidana material ialah KUHP dan peraturan di luar KUHP. Pembagian kitab undang-undang hukum pidana. Yang pertama ialah bagian yang bersifat umum, berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Bagian yang bersifat khusus mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi yang melanggarnya. Buku dalam hukum pidana dibagi menjadi tiga. Yang pertama dalam buku ke-1 yang berisi bagian dari hukum pidana yang bersifat umum, diatur dalam pasal 1 sampai 103. Dalam buku kedua yang berisi tentang kejahatan, diatur dalam pasal 104 sampai 488. Dalam buku ketiga yang berisi tentang pelanggaran, diatur dalam pasal 489 sampai 569. Berlakunya hukum pidana menurut waktu atau locus temporis didasarkan pada asas legalitas. Yang kedua menurut tempat atau locus delicti. Menurut tempat ada di daratan negara, perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh HI, dan udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa asas yang berlaku diantaranya asas teritorial yang terdapat dalam pasal 2 KUHP, asas personal yang terdapat dalam pasal 5 KUHP, asas perlindungan yang terdapat dalam pasal 4 dan 7 KUHP, asas universalitas, ekstradisi atau bisa disebut sebagai penyerahan atau bantuan hukum yang bersifat internasional. Pengertian tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaarheid. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Jika dilihat dari isinya, tindak pidana terdiri dari perbuatan pidana atau criminal act, pertanggungjawaban pidana criminal liability.
Awalnya terdapat pandangan atau aliran yang berbeda dan memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan pandangan dualistis dan juga pandangan monistis. Pandangan dualistis, pandangan dalam ilmu hukum pidana yang memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Pandangan monistis, pandangan dalam ilmu hukum pidana yang menyatukan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Perbedaannya adalah jika pandangan dualistis adalah memisahkan, sedangkan pandangan monistis adalah menyatukan. Namun, pada akhirnya pandangan dualistis dan pandangan monistis disatukan karena memiliki tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur tindak pidana. Unsur tindak pidana dibagi menjadi dua, ada unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdapat di luar diri pelaku dan berwujud satu perbuatan atau kelakuan, dua akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, tiga unsur melawan hukum, empat unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, lima unsur yang memberatkan, enam unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Unsur subjektif terdapat di dalam diri pelaku dan berwujud satu kesengajaan atau dolus, dua kealpaan atau culpa, tiga niat atau forenemen, 4. Maksud atau ogmer, 5. Dengan rencana terlebih dahulu atau mit voorbedachtterade, 6. Perasaan takut atau fresh. Bagian delik atau bestatdelen van het delik meliputi 1. Terdapat dalam rumusan delik, 2. Penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan, 3. Harus dibuktikan di pengadilan, 4. Apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Unsur delik atau elementen van delik meliputi 1. Tidak terdapat dalam rumusan delik, 2. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan suatu tindakannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan, 3. Harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik, 4. Penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan, 5. Apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Untuk pengertian delik sendiri, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana. Cara merumuskan tindak pidana. 1. Hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. Contoh pada pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp300. 2. Hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasi atau nama yuridisnya. Contoh pada pasal 281 tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp500. 1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Kedua, barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan. 3. Memberikan kualifikasi dan unsur-unsur juga beserta yuridisnya. Contoh pada pasal 362 tentang pencurian. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Subjek tindak pidana. 1. Hanya manusia, tindak pidana umum. 2. Manusia dan korporasi, tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Jenis-jenis tindak pidana. Menurut KUHP, kejahatan terdapat dalam buku 2 pasal 104 sampai 488 KUHP. Pelanggaran terdapat dalam buku 3 pasal 489 sampai 569 KUHP. Buku 3 sanksinya lebih ringan daripada buku 2 karena sanksi kejahatan lebih berat daripada sanksi pelanggaran. Menurut doktrin, delik formil dan delik material, delik komisionis, delik dolus dan delik culpa, delik tunggal dan delik berganda, delik aduan dan bukan delik aduan, delik politik dan delik umum, delik khusus dan delik umum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Ada 4 hal yang akan dipelajari dalam materi pembaharuan hukum pidana di Indonesia, yaitu sejarah pembaharuan, alasan pembaharuan, cara pembaharuan, dan metode pembaharuan. Sejarah pembaharuan. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RR junto pasal 131 WS sejak tanggal 1 Januari tahun 1918. Pada pasal tersebut menjelaskan mengenai pembagian penduduk diantaranya golongan Eropa dan yang dipersamakannya menggunakan hukum barat sebagai dasar hukumnya. Yang kedua ada golongan timur asing, hukumnya dipersamakan dengan golongan Eropa yakni menggunakan hukum barat. Golongan timur asing sendiri dibagi lagi menjadi dua, ada timur asing seperti Tionghoa, Korea, Jepang dan yang dipersamakannya, ada timur jauh seperti Arab, Pakistan, Turki dan yang dipersamakannya. Yang ketiga
ada golongan Bumiputra yang merupakan orang asli di Nusantara yang disebut sebagai orang Hindia Belanda dan menggunakan hukum adatnya masing-masing. Alasan pembaharuan. Terdapat 4 alasan pembaharuan, diantaranya ada alasan politis, alasan sosiologis, alasan praktis, dan alasan adaptif. Alasan politis. Negara Indonesia adalah negara yang sudah merdeka. Oleh karena itu, sudah sewajarnya juga Indonesia memiliki KUHP nasional buatan negara sendiri. Dengan menggunakan KUHP warisan dari kolonial Belanda, dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Alasan sosiologis. Dalam KUHP warisan kolonial Belanda masih ditemukan beberapa nilai sosial, budaya, agama yang tidak sesuai dengan negara Indonesia. Karena itulah dibutuhkannya KUHP buatan sendiri supaya bisa memasukkan nilai-nilai yang sesuai dengan yang dianut oleh negara Indonesia. Alasan praktis. Teks resmi yang asli dari WVSNI adalah menggunakan bahasa Belanda, sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti yang beraneka ragam, yang dikhawatirkan akan menjadi arti yang menyimpang. Atas dasar itu, sudah selayaknya Indonesia memiliki KUHP dengan menggunakan teks bahasa Indonesia yang baik dan benar. Alasan adaptif. Indonesia harus memperhatikan asas-asas yang bersifat universal secara internasional dan memasukkan nilai itu ke dalam KUHP. Contohnya ada asas terorisme, asas tindak pidana korupsi, asas pembajakan udara, asas narkotika, dan lain sebagainya. Cara melakukan pembaharuan. Ada beberapa cara dalam melakukan pembaharuan, diantaranya ada kriminalisasi, dekriminalisasi, dekriminalisasi, depenalisasi, dan mitigering. Kriminalisasi menciptakan aturan hukum yang baru yang awalnya tidak ada menjadi ada, atau bisa disebut juga penciptaan delik yang baru. Contohnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang penodaan agama. Lalu ada diskriminalisasi, memandulkan delik atau meniadakan delik yang sudah ada. Contohnya pada pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana dan sifatnya terbatas. Dekriminalisasi ialah perbuatan yang awalnya dapat dipidana, lalu tidak dapat dipidana, lalu dapat dipidana kembali. Contohnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong, dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. Lalu ada depenalisasi, suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, tapi ancaman pidananya hilang, dapat digantikan dengan sanksi lainnya. Contohnya terdapat sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Mitigering, suatu proses pembaharuan yang awalnya suatu perbuatan mendapatkan sanksi yang berat diganti dengan sanksi yang lebih ringan. Contohnya pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. Metode pembaharuan KUHP. Metode pembaharuan KUHP dibagi menjadi 3. Yang pertama ada metode evaluasionis, yang kedua ada metode kompromis, yang ketiga ada metode global. Metode evaluasionis ialah salah satu metode dengan cara menyelipkan beberapa pasal dalam sub baru dengan cara menyisipkannya melalui undang-undang. Metode kompromis ialah metode yang dilakukan dengan cara menyelipkan atau menambahkan bab baru dalam KUHP. Metode global ialah metode yang melakukan pembaharuan secara keseluruhan, baik secara formil maupun material. Menganalisa pasal KUHP dan pasal RUU KUHP. Bab 4. Hubungan sebab akibat atau kausalitas. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai tujuan ajaran sebab akibat. Di antaranya, pertama, untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Yang kedua, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran sebab akibat atau ajaran kausalitas termasuk dalam unsur objektif dalam tindak pidana, dikarenakan sifatnya terdapat di luar diri pelaku yang berupa perbuatan. Teori-teori ajaran sebab akibat. Yang pertama ada teori ekivalensi, yang kedua ada teori individualisasi, yang ketiga ada teori generalisasi. Teori ekivalensi. Teori ini dikemukakan oleh von Bury yang berasal dari Jerman. Menurutnya, tiap syarat adalah sebab dan semua syarat memiliki nilai yang sama. Karena apabila satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain. Nilai plus dari teori ini adalah mudah diterapkan, tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Sedangkan nilai minusnya adalah teori ini terlalu membentang ke belakang sehingga tidak memiliki batasan apapun. Teori individualisasi. Mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus mengindividualisasi secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian. Tokoh atau penganut teori individualisasi yang pertama adalah Bickmeier.
Menurut Pirkmayer, sebab adalah syarat yang paling kuat. Kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu apa ukurannya. Yang kedua ada binding. Menurut binding, sebab dari suatu akibat adalah faktor yang menahan negatifi dari serangkaian faktor yang unggul positif. Teori generalisasi. Dalam teori ini, melihat peristiwa sebelum kejadian, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa yang dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang sering terjadi. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Diperlukan ukuran yang didasarkan pada satu penentuan subjektif, dua penentuan objektif. Teori kausalitas dari von Kris bukanlah teori kausalitas yang murni karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira-ngira atau membayangkan akan terjadinya suatu akibat. Tinjauan terhadap teori kausalitas. Teori yang paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau teori kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu adanya penambahan unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.